Halo Sportmania, pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia. Tepat pada 12 Desember 2019, nama Indonesia terangkat ketika pencaksilat ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Dalam buku karya Donald Elfdringer yang berjudul The Weapons and Fighting Arts of the Indonesian, beliau menuliskan bahwa senjata dan seni bela diri silat adalah tak terpisahkan, bukan hanya dalam olah tubuh saja, melainkan juga ada pada hubungan spiritual yang memang sudah terkait erat dengan kebudayaan Indonesia. Silat saat ini telah diakui sebagai budaya suku Melayu dalam pengertian yang luas, yaitu para penduduk daerah pesisir Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka, serta berbagai kelompok etnik lainnya yang menggunakan bahasa Melayu di berbagai daerah di Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta ditambah pulau-pulau lainnya yang juga ikut mengembangkan pencaksilat. Selain di Indonesia, pencaksilat juga dikenal oleh sebagian besar negara yang berumpun Melayu. Dibedakan dengan perbedaan nama, di Semenanjung Malaysia dan Singapura, silat lebih dikenal dengan nama alirannya yaitu Gayeng dan Cekak. Di Thailand, pencaksilat dikenal dengan nama bersilat, dan di Filipina Selatan dikenal dengan nama pasilat. Jika ditelaah dari namanya, maka dapat diketahui bahwa kata silat merupakan kata dasar yang paling banyak turunannya, sehingga bisa disimpulkan bahwa bela diri ini menyebar dari daratan Sumatera ke berbagai kawasan rantau di Asia Tenggara. Menurut Abdus Syuko Mariono dalam bukunya tahun 1998, pencaksilat adalah olahraga bela diri yang juga mengandung nilai-nilai seni tradisional dari Indonesia. Pencak adalah gerak langkah keindahan dengan menghindar yang disertakan gerakan berunsur komedi. Pencak dapat diperlombakan sebagai sarana hiburan, sedangkan silat adalah unsur teknik bela diri menangkis, menyerang, dan mengunci yang tidak dapat diperagakan di depan umum. Pencaksilat sebagai pendidikan jasmani yang di dalamnya tergantung aspek olahraga dan merupakan wahana pendidikan yang memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut antara lain untuk kesehatan, rekreasi, dan prestasi. Terdapat 4 aspek utama dalam pencaksilat. Yang pertama, aspek mental spiritual. Pencaksilat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang. Sentuhan pencaksilat yang dilaksanakan dalam dunia pendidikan yang dimulai dari tingkat dasar akan sangat membantu pembentukan kader bangsa yang berjiwa patriotik, berkepribadian luhur, disiplin, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, aspek seni budaya. Budaya dan permainan seni pencaksilat ialah salah satu aspek yang sangat penting. Istilah pencak pada umumnya menggambarkan bentuk seni tarian pencaksilat dengan musik dan busana tradisional. Bela diri pencaksilat bertujuan untuk membangun aspek seni yaitu indah dalam gerak yang serasi dan menarik, dilandasi rasa cinta kepada budaya bangsa. Yang ketiga, aspek bela diri. Pencaksilat bela diri bertujuan untuk mengembangkan aspek bela diri, yaitu terampil dalam gerak efektif untuk menjaga keselamatan atau kesiagaan fisik dan mental yang dilandasi sikap kesatria, tanggap, dan mengendalikan diri. Yang terakhir, aspek olahraga. Ini berarti bahwa aspek fisik dalam pencaksilat penting. Pesilat mencoba menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh. Aspek lain yang bisa dikembangkan ialah kompetisi, artinya olahraga ini bisa dipertandingkan dalam bentuk perorangan atau regu. Nilai-nilai luhur pencaksilat tergantung dalam jati diri yang meliputi 3 hal pokok sebagai satu kesatuan, yaitu yang pertama budaya Indonesia sebagai asal dan coraknya, yang kedua falsafah budi pekerti luhur sebagai jiwa dan sumber motivasi penggunanya, dan yang ketiga pembinaan mental spiritual, bela diri, seni dan olahraga yang terintegrasi. Penggunaan pencaksilat sendiri dapat digunakan dalam berbagai macam kegiatan, utamanya ialah sebagai media pendidik baik di masyarakat maupun di sekolah. Menyadari pentingnya mengembangkan peranan pencaksilat dan menciptakan garis koordinasi di Indonesia, maka dirasakan perlu adanya organisasi pencaksilat yang bersifat nasional. Pada tanggal 18 Mei 1948, terbentuklah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau disingkat IPSI. Kini, IPSI tercatat sebagai organisasi silat nasional tertua di dunia. Setelah dirasakan perlunya juga sebuah perserikatan pencaksilat antar negara, maka pada 11 Maret 1980, Persatuan Pencaksilat Antar Bangsa atau disingkat Persilat didirikan atas prakarsa Edi M. Nalapraya
yang saat itu sedang menjabat Ketua IPSI. Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Keempat negara ini, termasuk Indonesia, ditetapkan sebagai pendiri persilat. Silat kini telah secara resmi masuk sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan dalam SEA Games, gelaran olahraga tingkat Asia Tenggara. Kompetisi tertinggi untuk pencaksilat adalah Pencaksilat World Championship yang tahun 2015 diselenggarakan di Phuket, Thailand. Target persilat yang kini diketuai oleh Bapak Prabowo Subianto dalam jangka waktu dekat adalah terus mempopulerkan pencaksilat di kancah internasional hingga mampu diakui dan diikutsertakan sebagai cabang olahraga dalam kompetisi Olimpiade. Meski syarat menjadi salah satu cabang olahraga di Olimpiade adalah harus memiliki 10.000 anggota aktif di seluruh dunia. Namun, mengingat pertumbuhan pencaksilat yang terus bertambah, maka tidak sulit bagi Indonesia untuk menyumbangkan pencaksilat sebagai warisan dari Indonesia dalam kancah internasional. Demikian asal-usul pencaksilat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.